Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua bisa mencapai gol-gol kita di tahun 2023 ini. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul HIT Second Case. Film ini dibintangi aktor Tollywood Adi Vishesh dan disutradarai oleh Shailesh Kolanu. Film ini adalah versi asli berbahasa Telugu yang merupakan lanjutan dari HIT yang pertama yang juga berbahasa Telugu. Tahun 2020 lalu, Abang sudah membahas HIT yang pertama, versi asli yang berbahasa Telugu. Film ini request dari Wira Pratama, Zainal, dan lain-lain. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Krishna Dev alias KD adalah polisi muda yang cerdas, Arya adalah kekasih KD, Farsha adalah asisten KD, dan Kapolsek. Krishna Dev atau yang biasa dipanggil KD adalah seorang polisi muda yang cerdas. KD mempunyai insting yang kuat dalam menangkap penjahat. KD sudah berhasil menyelesaikan banyak kasus. KD mempunyai sahabat sejati, yakni anjing peliharaannya yang ia beri nama Max. Setiap pagi, KD dan Max lari pagi di pinggir pantai. Di saat yang bersamaan, para anak buah KD menemukan mayat lelaki di dalam perahu. KD datang dan melakukan olah TKP. KD mengambil handphone korban dan membukanya. KD dengan cepat melakukan analisa dan ternyata dugaan KD benar adanya. Pelakunya adalah kakak korban. Para anak buah KD langsung menangkap pelaku. Awak media datang dan meliput berita itu. Seorang wartawan senior bernama Murali memuji ketajaman insting KD dalam menangkap penjahat. Setelah itu, KD berangkat kerja ke kantor polisi. KD menghadap Kapolsek untuk melaporkan kasus pembunuhan tadi pagi. Kapolsek adalah seorang polisi yang tidak bekerja dengan baik. Kapolsek tidak suka dengan KD karena KD cerdas dan berhasil menangani banyak kasus. KD kemudian menemui asistennya yang bernama Farsha. Malam hari, di sebuah bar, seorang resepsionis bernama Sanjana sedang memeriksa laporan. Ramesh yang juga merupakan pegawai bar itu mengajak Sanjana pulang bersama. Namun Sanjana mempersilahkan Ramesh pulang lebih dulu karena Sanjana harus menyelesaikan pekerjaannya dahulu. KD mempunyai kekasih bernama Arya. Arya adalah aktivis wanita yang menjadi anggota organisasi HER. Organisasi HER adalah organisasi khusus wanita yang memperjuangkan kesetaraan gender. KD dan Arya saling mencintai satu sama lain. Mereka berdua sudah menjalin kasih selama beberapa tahun. Meskipun belum menikah, Arya tinggal bersama di rumah KD. Arya mempunyai kebiasaan, yakni selalu mencatat semua kegiatan yang akan ia lakukan di buku diarinya. Ibunda Arya mendatangi rumah KD. Ibunda Arya marah-marah kepada KD karena KD tidak kunjung menikahi Arya. KD berjanji kepada Ibunda Arya ia akan menikahi Arya. KD lalu berangkat kerja. Sebelum berangkat, KD bersiul memanggil Max agar Max turun dari mobilnya. Di kantor polisi, KD bertemu dengan temannya yang bernama Abi. Abi adalah polisi yang bertugas di kota lain. Abi meminta tolong KD untuk mencari informasi mengenai kasus yang sedang Abi tangani. KD dengan senang hati membantu. Kepolisian mendapatkan informasi seorang wanita bernama Sanjana ditemukan tewas di sebuah bar. KD, Farsha, dan Abi langsung pergi ke lokasi. Setibanya di TKP, KD kaget melihat tubuh Sanjana yang menyedihkan. Tubuh Sanjana ditugel-tugel menjadi beberapa bagian. KD langsung melakukan olah TKP. Kamera CCTV di bar itu dihancurkan pelaku. KD menemukan beberapa petunjuk di antaranya di leher Sanjana terdapat bekas gigitan. Dari bentuk gigitannya, pelaku mengidap hiperdontia. KD juga melihat jejak sepatu merek Fila berukuran 9. KD lalu menginterogasi pemilik bar dan Ramesh. KD menatap mata pemilik bar dan Ramesh dengan tajam, namun KD tidak menemukan petunjuk. KD kembali pulang dan terus memikirkan kasus ini. Besok pagi, KD pergi ke kantor dan mendiskusikan kasus ini dengan timnya.
Salah satu tim forensik bernama Sani mengatakan bagian-bagian tubuh yang ditemukan di TKP tidak hanya milik Sanjana, namun milik 2 orang wanita lainnya. Semua orang kaget mendengar informasi itu. Artinya ada 3 wanita yang ditugel-tugel oleh pelaku. Bagian kepala milik Sanjana, sedangkan bagian tubuh lainnya milik 2 wanita yang berbeda. Kedua wanita itu belum diketahui identitasnya karena ke-10 jarinya ditugel-tugel oleh pelaku. Tidak ada tanda pemerkosaan pada tubuh korban. Artinya pelaku adalah seorang psikopat. I think we have a serial killer out there. KD menduga salah satu dari korban itu juga merupakan pengunjung bar. KD dan tim melaporkan hal ini kepada Kapolsek. Kapolsek mendesak agar KD dan tim bisa segera menyelesaikan kasus ini. Karena bagi Kapolsek, kasus ini hanya bikin repot dirinya. KD dan tim bergerak cepat dan memulai investigasi. KD dan tim pergi ke kontrakan Sanjana. Di sana mereka bertemu dengan teman kontrakan Sanjana bernama Rajita. KD melihat sekeliling kontrakan Rajita, sedangkan Abi dan Farsha menginterogasi Rajita. KD dan tim mendapatkan informasi alamat kampung halaman Sanjana. KD dan tim lalu kembali pulang. Di pintu keluar, mereka bertemu dengan kekasih Rajita bernama Kumar. KD memeriksa gigi Kumar untuk memastikan. Ternyata gigi Kumar tidak hiperdontia. Sepatu Kumar juga berukuran 8, artinya pelakunya bukan Kumar. Setelah itu, KD menemui pemilik bar dan Ramesh lagi. KD melihat percakapan WhatsApp pemilik bar dan Sanjana yang menunjukkan bahwa pemilik bar terus menggoda Sanjana dan mengajak Sanjana berselingkuh. KD dan tim pergi ke kampung halaman Sanjana. Di sana, KD bertemu dengan ayah Sanjana. Ayah Sanjana terus menangis dan memohon kepada KD untuk menemukan bagian tubuh Sanjana yang lain. Ayah Sanjana ingin melakukan kremasi sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Sanjana. KD masuk ke dalam kamar Sanjana. Di sana, KD melihat foto kecil Sanjana bersama teman-temannya. KD melihat salah satu teman lelaki Sanjana bernama Ragav mengidap hiperdontia. KD langsung pergi ke rumah Ragav. Di sana, KD menemui kedua orang tua Ragav. Kedua orang tua Ragav memberi foto Ragav yang sudah dewasa. Di foto itu terlihat jelas bahwa Ragav mengidap hiperdontia. KD yakin Ragav lah pelakunya. Kedua orang tua Ragav memberitahu alamat kontrakan dan alamat kantor Ragav. KD langsung pergi ke kontrakan Ragav. Di sana KD menemukan sepatu merek Fila berukuran 9. KD semakin yakin Ragav lah pelakunya. KD mendatangi Ragav di tempat kerjanya. Ketika Ragav menyadari KD adalah seorang polisi, Ragav kabur melarikan diri. KD langsung mengejar. Mereka berdua terlibat baku hantam. Dan akhirnya KD berhasil menangkap Ragav. KD menginterogasi Ragav dengan keras. KD bertanya kepada Ragav mengapa ia lari dari polisi. Padahal KD belum memberitahu apapun. Ragav menjawab ia takut dengan polisi. KD bertanya lagi kepada Ragav, di mana posisi Ragav ketika malam pembunuhan Sanjana. Ragav hanya terdiam dan tidak menjawab. KD emosi dan terus menampar Ragav. KD dan Abi mengutus sejenak untuk merayakan keberhasilan mereka menangkap Ragav. Namun KD masih bingung mengapa Ragav tidak menjawab ia berada di mana ketika pembunuhan Sanjana. KD lalu kembali pulang. Di rumah, KD mendapatkan kabar bahagia bahwa Arya dinyatakan positif hamil. Ibunda Arya akan menyiapkan pernikahan KD dan Arya. Besok pagi, persidangan Ragav dimulai. Berdasarkan bukti gigi hiperdontia dan sepatu Fila berukuran 9, Ragav dinyatakan bersalah dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Namun, masyarakat tidak puas dengan hasil persidangan. Masyarakat mendesak agar Ragav dihukum mati. Kapolda dan gubernur mulai pusing dengan tekanan dari masyarakat yang menginginkan Ragav dihukum mati. Setelah persidangan, KD menerima email dari akun tak dikenal yang memperlihatkan sebuah video bahwa di tanggal pembunuhan Sanjana, Ragav sedang menemui kekasihnya di kota lain. Video itu membuktikan bahwa Ragav bukan pelakunya. KD panik dan menelepon petugas sipir penjara. KD ingin menemui Ragav untuk bertanya lebih lanjut. Petugas sipir penjara mengatakan Ragav sedang dibawa ke hutan dan akan ditembak mati oleh para algojo suruhan Kapolsek. KD bingung harus bagaimana. KD menelpon Kapolsek dan memohon kepada Kapolsek untuk mengagalkan upaya itu karena Ragav bukan pelakunya. Kapolsek menegur KD agar tidak menggagalkan rencana itu. Terlihat
Kapolda dan Gubernur sedang rileks sejenak sembari menunggu update berita terbunuhnya Raghav. Di saat yang bersamaan, para Algojo sedang bersiap menembak mati Raghav di hutan. KD terpaksa meminta tolong kepada Murali untuk memberitakan hal ini agar kepolisian menggagalkan rencana penembakan itu. Murali dengan cepat memberitakan bahwa kepolisian berencana akan menembak mati Raghav. Kapolda dan Gubernur kaget karena rencana penembakan itu bocor ke media. Gubernur memarahi Kapolda. Kapolda langsung menelpon Kapolsek untuk menggagalkan penembakan itu. Kapolsek menelpon para Algojo untuk menggagalkan upaya itu. Para Algojo lalu membawa Raghav kembali ke penjara. Raghav berpikir jika tidak hari ini, maka suatu hari nanti kepolisian akan menembak mati dirinya. Raghav lalu masuk ke dalam selnya dan beristirahat. KD pergi ke penjara untuk menemui Raghav. Namun tiba-tiba KD kaget melihat Raghav gantung diri di dalam selnya. Raghav melakukan itu karena sudah putus asa. Berita kematian Raghav ini justru mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Masyarakat dan media memuji keberanian polisi untuk menembak mati Raghav. KD melihat jenazah Raghav yang dibawa ke rumah sakit. KD sangat merasa bersalah. KD lalu kembali pulang. Tiba-tiba di kaca mobil KD ada foto Rajita yang dicoret. KD menduga Rajita adalah target pelaku berikutnya. KD langsung pergi ke kontrakan Rajita. Di sana Rajita sedang bersama Kumar. KD memeriksa sekeliling kontrakan Rajita untuk memastikan keamanan Rajita. Kumar mengatakan, "Pak KD, Bapak tidak usah khawatir karena aku akan selalu menjaga Rajita." KD kagum dengan cinta kasih Kumar kepada Rajita. KD lalu kembali pulang. Max menggonggong ke arah jendela depan. KD melihat ada foto Arya yang dicoret. KD menduga Arya adalah target pelaku berikutnya. KD ketakutan dan langsung pulang ke rumah. Ternyata di rumah Arya baik-baik saja. KD memeluk Arya dengan erat. KD lalu mandi untuk menenangkan diri sejenak. Seusai mandi, KD melihat coretan gambar di kaca kamar mandinya. KD yakin pelaku baru saja masuk ke dalam rumahnya. KD dan Max langsung memeriksa sekeliling rumahnya, namun mereka berdua tidak menemukan apapun. KD khawatir dengan keamanan Arya, terlebih lagi melihat Arya yang sedang hamil. Besok pagi, KD menugaskan beberapa anak buahnya untuk menjaga rumahnya selama 24 jam penuh. KD menghadap Kapolsek dan menghimbau agar kepolisian membuka kembali kasus ini. Kapolsek menolak karena jika kasus ini dibuka kembali, masyarakat dan media akan berbalik arah dan menyalahkan kepolisian. KD menemui timnya dan terus membicarakan kasus ini. KD mengatakan dua bukti yang ditemukan di TKP Sanjana, yakni gigitan di leher Sanjana dan jejak sepatu Raghav, sangat memberatkan Raghav. Namun video yang dikirim oleh akun tak dikenal itu membuktikan bahwa Raghav bukan pelakunya. Pelaku sengaja meletakkan jejak sepatu Raghav di TKP dan menggigit leher Sanjana untuk memframing Raghav agar Raghav terlihat seakan-akan pelakunya. KD melanjutkan investigasi untuk mencari pelaku yang sebenarnya. KD mendatangi beberapa bar lain untuk mencari informasi lebih lanjut. KD melihat satpam di salah satu bar sedang melakukan scan barcode di tangan para pengunjung. KD baru tahu bahwa para pengunjung bar yang sudah membayar akan dicap stempel di tangannya. KD langsung mendatangi kantor forensik dan memeriksa bagian tangan korban yang ditemukan di TKP Sanjana. Ternyata di tangan itu tertulis tanggal 16 Juni di bar MYZ Uno. KD dan Farsha mendatangi bar MYZ Uno dan mengecek data para pengunjung wanita yang melakukan pembayaran di tanggal 16 Juni. Setelah diperiksa dan ditelepon satu persatu, seorang pengunjung wanita bernama Tanya dinyatakan menghilang. KD yakin tugelan tangan yang ditemukan di TKP Sanjana adalah milik Tanya. KD memberitahukan hal ini kepada media. Berita ini viral di sosial media. Beberapa menit kemudian, Arya melihat berita itu. Arya menelpon KD dan memberitahu bahwa Tanya pernah menjadi ketua di organisasi HER. KD langsung pergi ke kantor organisasi HER untuk mencari informasi tentang Tanya. Seorang admin di sana memberitahu KD dengan mengatakan
Pak Kedi, Tanya pernah menjadi ketua organisasi HER. Sebelum Tanya menjadi ketua, ada seorang wanita yang bernama Puja menjadi ketua organisasi HER. Namun beberapa bulan lalu Puja dibunuh dan mayatnya ditemukan di kota lain. Ada seorang ibu-ibu yang bekerja menjadi asisten rumah tangga di rumah Puja. Kedi memerintahkan admin itu untuk memanggil ART Puja. Kedi baru tahu ternyata Sanjana juga merupakan anggota dari organisasi HER. Kedi merasa pelaku mengincar para wanita yang bekerja di organisasi HER. Kedi meminta tolong Abi untuk mencari informasi mengenai Puja. Abi mengatakan dahulu mayat Puja ditemukan oleh seorang polisi bernama Vikram, namun beberapa bagian tubuhnya menghilang. Tak lama kemudian ART Puja datang ke kantor HER. Kedi langsung menginterogasi ART Puja. Ia mengatakan, "Pak Kedi, Puja adalah wanita baik yang tidak mempunyai musuh. Aku tidak tahu mengapa ia dibunuh. Selain menjadi ART Puja, 15 tahun yang lalu aku pernah menjadi ART Jansi yang juga pernah menjadi ketua organisasi HER. Jansi dibunuh dan mayatnya ditemukan dalam kondisi yang menyedihkan. Semua orang kaget mendengar informasi itu." Kedi bingung mengapa para korban adalah anggota organisasi HER. Kedi belum mengetahui motif pelaku. Kedi dan Farsha langsung pergi ke rumah Jansi. Kedi dan Farsha masuk ke dalam rumah Jansi yang sudah usang. Kedi melihat tembok rumah Jansi banyak lukisan anak kecil. Kedi yakin Jansi memiliki seorang anak. Kedi juga melihat foto seorang pria bernama Prasad yang diyakini adalah suami Jansi. Di rumah itu, Kedi menemukan banyak lukisan dan juga koran 2 tahun lalu yang memposting berita duka kematian Prasad. Kedi yakin yang memposting berita kematian Prasad pasti anaknya. Kedi dan Farsha mendiskusikan lukisan-lukisan itu. Lukisan-lukisan itu menggambarkan seorang ayah tewas digantung tali dan anaknya menangis melihat hal itu, sedangkan ibunya justru tertawa. Motif lukisan-lukisan itu sama persis dengan coretan gambar yang ditemukan di kaca kamar mandi rumah Kedi. Tak lama kemudian, seorang polisi lokal memberikan berkas laporan kasus pembunuhan Jansi. Kedi melihat foto mayat Jansi yang sangat menyedihkan. Tiba-tiba, Max menggonggong di dalam rumah Jansi. Kedi dan Farsha masuk ke dalam dan melihat rumah pohon di belakang rumah Jansi terbakar. Kedi yakin pelaku sedang mengikuti dirinya. Setelah itu, Kedi dan Farsha pergi ke kantor koran untuk mencari informasi tentang anak Jansi dan Prasad yang memberitakan kematian Prasad. Tiba-tiba, Kedi ditelepon Kapolsek. Kapolsek baru tahu yang memberikan informasi tentang rencana tembak mati Raghav kepada media adalah Kedi. Kapolsek marah dan akan memindah tugaskan Kedi ke kota lain. Kapolsek juga melarang para polisi berjaga di rumah Kedi. Sekarang Arya sedang sendirian. Kedi menutup teleponnya dan langsung kembali pulang. Kedi mengendarai mobilnya dengan kencang karena khawatir dengan Arya. Tak lama kemudian, Kedi tiba di rumahnya. Kedi berteriak mencari Arya dan Kedi tidak menemukannya. Kedi menemukan lukisan kecil di meja makan. Kedi yakin pelaku telah menculik Arya. Kedi marah besar dan berteriak. Kedi menangis sembari duduk di teras rumahnya. Farsha datang dan terus memberikan support kepada Kedi. Farsha memberitahu hasil temuannya di kantor koran. Farsha memberikan tumpukan koran kepada Kedi. Ternyata selama beberapa tahun terakhir, anak Jansi selalu memposting berita kematian Prasad di koran. Kedi melihat ulang tumpukan koran itu dan baru sadar bahwa setiap di postingan berita kematian Prasad ada postingan konsultasi dokter gigi gratis. Kedi melihat logo postingan dokter gigi itu sama persis dengan lukisan di rumah Jansi. Kedi membuka kembali laporan kasus pembunuhan Sanjana. Kedi melihat foto Sanjana menggunakan kawat gigi transparan. Kedi yakin pelakunya adalah dokter gigi dan semua korban pernah konsultasi gratis kepadanya. He's a dentist, Farsha. Di postingan itu tidak ada alamat klinik dokter giginya. Kedi dan Farsha bingung di mana klinik dokter gigi itu. Kedi teringat Arya selalu mencatat semua kegiatan yang akan ia lakukan di buku diarinya. Kedi lalu mencari buku diari Arya.
Katie menemukan alamat dokter gigi Arya. Katie dan Max langsung pergi ke sana. Sedangkan Varsha diperintahkan Katie ke rumah Rajita untuk melindungi Rajita. Tak lama kemudian, Katie tiba di klinik dokter gigi itu. Katie men-Sherlock klinik itu kepada Varsha. Katie masuk ke dalam klinik sembari menodongkan pistol. Katie melihat foto Prasad yang besar di klinik itu. Katie juga melihat lubang kecil yang mencurigakan di tembok. Katie penasaran dan melebarkan lubang itu. Katie melihat tugelan-tugelan tubuh manusia yang disimpan di balik tembok. Katie lalu melihat foto para lulusan dokter gigi di sebuah universitas. Dan ternyata di foto itu Katie melihat Kumar. Cedir. Katie menoleh ke samping dan melihat plakat nama di meja bernama Dr. Kumar. Tiba-tiba lampu menyala dan Kumar menusuk pinggang Katie dari belakang. Mereka berdua terlibat baku hantam. Kumar berhasil mengalahkan Katie. Kumar lalu mengunci ruangan dan mengikat Katie di kursi. Lagi-lagi Kumar menusuk Katie dengan besi tajam. Katie menjerit kesakitan. Kumar lalu mengambil gigi palsu dan menggigitkannya ke leher Katie. Katie terus menjerit kesakitan. Kumar mengatakan, "Katie, akulah yang mengirim video Raghav kepadamu. Aku juga sengaja meletakkan jejak sepatu Raghav di TKP karena Raghav adalah teman Sanjana." Katie bertanya kepada Kumar, di mana keberadaan Arya. Kumar lalu membawa Arya ke hadapan Katie. Terlihat Arya diikat di kursi roda. Tanpa basa-basi, Kumar mengambil pisau dan melukai tangan Arya. Arya menjerit kesakitan. Katie memohon kepada Kumar agar melepaskan Arya. Katie bertanya kepada Kumar mengapa ia melakukan semua ini. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Kumar. Prasad adalah ayah Kumar yang baik hati. Prasad sangat dicintai warga di kampungnya karena suka menolong. Prasad berprofesi sebagai tukang kayu. Prasad sangat mencintai Jansi, istrinya, dan Kumar, anaknya. Jansi adalah ketua organisasi HER, sedangkan Kumar adalah siswa SMP yang berprestasi. Kumar sangat mencintai Prasad. Suatu hari, Prasad kembali pulang dari luar kota. Tiba-tiba, Prasad melihat seorang lelaki bersembunyi di dalam lemarinya. Ternyata, Jansi berselingkuh dengan lelaki itu. Hati Prasad hancur seketika. Prasad merenung hingga tertidur di belakang rumah. Tiba-tiba besok pagi di rumah Prasad, para anggota organisasi HER berdemo dan menghina Prasad. Jansi memfitnah Prasad dengan menyebarkan berita bohong bahwa Prasad telah memukuli Jansi karena Jansi menolak diajak berhubungan badan. Warga kampung percaya dengan berita bohong itu. Prasad melampiaskan amarahnya dengan membuatkan rumah kayu di atas pohon untuk Kumar. Karena Kumar suka naik ke atas pohon di belakang rumahnya. Setelah membuatkan rumah kayu itu, Prasad gantung diri di gudang belakang. Kumar menangis histeris melihat kematian sang ayah, sedangkan Jansi justru tertawa. Beberapa hari kemudian, Kumar memergoki Jansi melakukan enjos-enjos dengan selingkuhannya. Setelah selingkuhan Jansi pulang, Kumar langsung menusuk Jansi dengan pisau hingga tewas. Setelah menceritakan fakta masa lalunya, Kumar mengambil gergaji mesin milik ayahnya. Kumar mengatakan kepada Katie bahwa psikopat sebenarnya adalah para wanita di organisasi HER. Katie melihat pintu ruangan itu terkunci rapat. Katie lalu tertawa untuk mengganggu pikiran Kumar. Katie mengatakan, "Kumar, mengingat ibumu yang doyan berselingkuh, apa kau yakin Prasad adalah ayah biologismu?" Kumar marah kepada Katie. Kumar membuka pintu ruangan itu dan mengambil foto Prasad. Kumar menunjukkan foto Prasad kepada Katie. Kumar ngotot Prasad adalah ayah biologisnya karena mata Prasad mirip dengan mata dirinya. Tiba-tiba Katie mengatakan, "Kumar, terima kasih kau telah membuka pintunya." Katie lalu bersiul dengan kencang dan memanggil Max. Thank you. Max datang dan langsung menyerang Kumar. Tak lama kemudian, Varsha datang dan ikut menyerang Kumar. Namun, Kumar mengalahkan Varsha dengan mudah. Kumar berhasil merebut pistol Varsha dan menembak Max hingga Max jatuh pingsan. Katie marah besar melihat Max ditembak. Dengan kekuatan penuh, Katie berteriak dan berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Katie meluapkan amarahnya kepada Kumar. Katie membanting Kumar dan melukai Kumar menggunakan gergaji mesin.
KD langsung memukuli wajah Kumar berkali-kali hingga tewas. Setelah itu, KD jatuh pingsan. Farsha bangkit berdiri dan membawa KD dan Arya ke rumah sakit. Setelah melakukan operasi, KD berhasil selamat. Max, Arya, dan bayinya juga baik-baik saja. KD bahagia melihat hal itu. Beberapa hari kemudian, KD sembuh total dan bisa beraktivitas kembali. Kapolsek meminta maaf kepada KD dan meminta KD kembali menjadi anak buahnya. Namun KD menolak. KD pergi ke rumah Raghav dan meminta maaf kepada kedua orang tua Raghav atas kesalahannya. Setelah itu, KD berziarah ke makam Sanjana. Ayah Sanjana berterima kasih kepada KD karena sudah memberikan bagian tubuh Sanjana yang lain. KD mengemasi semua barang-barangnya di kantor polisi dan bersiap untuk dipindah tugaskan ke kota lain. Beberapa hari kemudian, KD menikahi Arya. Semua orang terlihat bahagia. Abi membisiki KD dengan mengatakan, "KD, sebentar lagi polisi yang menggantikanmu akan datang ke sini. Ia bernama Arjun Sarkar." Tak lama kemudian, Arjun Sarkar datang ke pernikahan KD. Sarkar adalah polisi ganas yang tidak takut pada siapapun. Terlihat, Sarkar baru saja menangkap satu orang penjahat dan mengikatnya di dalam mobil. Sarkar tidak pernah memberi ampun kepada para penjahat. Prinsip Sarkar adalah satu orang penjahat tidak boleh lolos dan wajib ditangkap meskipun harus membunuh 100 orang tak berdosa. Setelah bersalaman dan memberikan hadiah kepada KD, Sarkar kembali pulang. Mulai sekarang, Sarkar akan menggantikan posisi KD. Habis. Apa pesan dari film ini? Di zaman sekarang ini, semua orang berlomba-lomba membuat video dan menguploadnya di sosial media. Karena itu, jangan heran kalau sekarang banyak orang yang pandai berakting dan berbohong. Mereka-mereka yang pandai berakting itulah yang suka play victim. Mereka selingkuh tetapi berteriak dan menuduh orang berselingkuh. Seperti Jansi di film ini. Jansi adalah aktivis wanita yang pandai berakting dan berbohong. Jansi selingkuh namun menuduh suaminya yang berselingkuh. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat buruk seperti Jansi. Karena selingkuh adalah penyakit yang akan merusak segalanya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.